I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Chandra Amalia dengan nomor NIM 207210035. Di sini terdapat media yang saya gunakan. Di sini ada media pembelajaran tentang ekosistem hutan, dan di sini adalah media untuk jaring-jaring makanan. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Disiapkan dulu tempat duduknya ya, dirapihkan. Sudah? Ada baiknya sebelum kita belajar pada pagi kali ini, kita berdoa. Bagi ketua kelas, dipersilahkan untuk memimpin berjalannya doa. Amin ya rabbal alamin. Nah, murid-murid, ada yang tahu di sini kita akan belajar apa? Ya, betul sekali. Di sini Ibu membawa media pembelajaran tentang rantai makanan. Sebelumnya, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu ekosistem? Iya? Kepada Fedora? Ekosistem adalah bagus. Ya, jadi sebelum kita mempelajari suatu ekosistem, Ibu akan menjelaskan tentang di dalam apa saja yang ada di lingkungan kita. Nah, komponen tersebut terbagi menjadi 2, yang disebut dengan komponen biotik dan komponen abiotik. Di sini ada yang tahu apa komponen biotik dan abiotik? Ayo, yang bisa tunjuk tangan, Ibu tambah nilainya. Saya Bu. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk yang tidak hidup seperti air, udara, dan tanah. Nah, benar ya yang dijelaskan oleh Yandi bahwa komponen biotik terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, sedangkan komponen abiotik terdiri dari air, udara, cahaya, dan juga tanah. Nah, semua komponen tersebut saling bergantungan dan menjadi sebuah sistem. Sistem tersebut kita biasa sebut sebagai suatu habitat, karena komponen-komponen tersebut akan bergantung satu sama lain. Nah, ada yang tahu apa itu habitat? Habitat adalah suatu lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi sehingga dapat menunjang keberlangsungan makhluk hidupnya dan juga perkembangbiakannya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab tentang pembelajaran media yang Ibu bawa ini tentang ekosistem. Nah, ada yang tahu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, jadi ekosistem adalah timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh ekosistemnya yaitu ada ekosistem di sawah, ekosistem di hutan, ekosistem di rawa, dan lain-lain. Nah, yang Ibu bawa ini media contoh rantai makanan yang ada di dalam ekosistem hutan. Dalam keberlangsungan rantai makanan, terdapat beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama yaitu produsen. Di dalam diorama ekosistem hutan ini, produsennya adalah rumput.
Produsen adalah organisme yang dapat menciptakan makanannya sendiri. Sedangkan komponen selanjutnya yaitu konsumen. Konsumen di sini terbagi menjadi 3, yaitu komponen konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3. Konsumen 1 yaitu kelinci sebagai pemakan rumput. Yang kedua yaitu komponen konsumen 2 yaitu serigala, dan konsumen 3 yaitu macan. Serta komponen yang terakhir yaitu pengurai yaitu jamur. Bagaimana sih komponen tersebut dapat mempengaruhi satu sama lain? Proses mekanisme rantai makanan dimulai dari rumput. Rumput dimakan oleh kelinci. Kelinci lalu dimakan oleh serigala. Serigala dimakan oleh macan. Dan macan akan mati dan terurai oleh jamur. Disinilah kita dapat menyimpulkan bahwa rantai makanan adalah alur dari makan dan dimakan demi memenuhi kebutuhan makhluk hidup, yaitu makan. Nah, jadi sudah jelas ya apa itu ekosistem. Nah, di dalam ekosistem tersebut pun terdapat suatu interaksi. Interaksi di dalamnya yaitu terdapat hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Biasa kita sebut dengan simbiosis. Simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Contohnya yaitu pada hewan kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mendapat sari dari putik bunga, sedangkan bunga mendapat keuntungan dalam penyerbukan bunga. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya yaitu ikan hiu dengan ikan remora. Ikan hiu tidak dirugikan karena di dalam tubuhnya terdapat makanan-makanan sisa, sehingga ikan remora dapat mengambil keuntungan dengan mengkonsumsi makanan-makanan sisa dari ikan hiu tersebut. Dan yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Biasanya ini parasitisme yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya di dalam tubuh manusia, kita menganggapnya manusia ini sebagai inangnya, dan yang dirugikan serta yang mendapatkan untung adalah cacing yang dapat merugikan yang di dalam usus kita. Nah, jadi sekarang sudah pada jelas ya apa yang dimaksud dengan rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tema pembelajaran kita kali ini yang kedua, yaitu tentang jaring-jaring makanan. Yang Ibu bawa medianya ini terdapat beberapa contoh hewan dan tumbuhan. Sebelum kita kaji lebih dalam lagi, Ibu mau tanya nih, semalam ada yang belajar nggak tentang jaring-jaring makanan? Soalnya Ibu ingat, minggu lalu Ibu sudah memberitahu kalian tentang post-test tentang jaring-jaring makanan. Jadi Ibu harap pasti kalian semuanya udah belajar nih tadi malam. Ibu mau tanya ke Ega, jaring-jaring makanan adalah? Ayo sebutkan. Jadi, jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan, dari representasi grafik, dari proses makan dan dimakan dalam komunitas. Nah, iya bagus jawaban Ega. Jadi rantai makanan sendiri yaitu siklus makan dan dimakan yang dipengaruhi oleh antara satu organisme dengan organisme lainnya demi mencapai ekosistem yang baik. Nah, contoh yang Ibu bawa ini terdapat gambar tumbuhan di dalam pohon. Ini daunnya bisa dimakan oleh belalang kan? Bisa dimakan oleh belalang. Lalu batangnya bisa dimakan oleh tikus. Lalu daunnya lagi bisa dimakan oleh rusa. Contoh yang pertama, daun tersebut ini bisa dimakan oleh belalang. Lalu belalang ini dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh elang. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu di dalam pohon ini terdapat kayu. Kayu ini bisa dimakan oleh tikus. Lalu tikus
bisa dimakan oleh dua opsi sekaligus. Yang pertama yaitu elang, dan yang kedua yaitu ular. Nah, ini terdapat dua opsi ya. Jadi tikus ini bisa dimakan oleh elang dan juga ular. Nah, yang contoh ketiga yaitu pohon ini terdapat dedaunan. Dedaunannya bisa dimakan oleh rusa. Nah, rusa ini bisa dimakan juga oleh ular. Nah, dan ular juga bisa dimakan oleh elang. Jadi terdapat alur seperti panah ini ya. Nih. Jika belum paham bisa ditanyakan oleh ibu ya. Nah, jika semuanya sudah paham tentang jaring-jaring makanan dan juga ekosistem, selanjutnya ibu akan evaluasi kalian. Ibu akan beri pertanyaan kepada Iqmal tentang apa itu ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan dinamis antara komponen biotik dan abiotik, Bu. Nah, baik, bagus banget jawabannya. Selanjutnya ibu mau tanya ke Lira. Apa yang dimaksud dengan produsen? Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, bagus banget jawabannya, pas. Nah, selanjutnya yang terakhir ibu mau tanya sama Atta. Berikanlah contoh hewan karnivora. Contoh hewan herbivora, Bu, yaitu harimau, singa, serigala, kucing, anjing, beruang, dan lain-lain sebagainya. Ya, betul. Jadi semuanya ibu harap sudah paham ya dengan apapun yang ibu jelaskan di depan tadi tentang jaring-jaring makanan dan juga rantai makanan. Nah, karena waktunya sudah habis, ibu cukupkan tugas di minggu depan. Kalian buat diorama tentang ekosistem yang ada di lingkungan kalian. Contohnya misal nih ibu kasih contoh ekosistem sawah, ekosistem hutan, atau ekosistem lainnya. Kalian buat menggunakan styrofoam seperti media yang ibu buat. Tersebut ibu tentunya tidak akan membebankan kalian secara individu ya, tapi kalian bentuk di dalam satu kelas berapa orang? 23. Jadi bagi kelompok, satu kelompoknya itu 3 orang. Lalu tugas ini dikumpulkan di minggu depan saat pelajaran kita ini biologi. Ibu cukupkan, tetap semangat, dan ibu ucapkan sangat berterima kasih atas usaha dan semangat kalian di pagi hari ini. Bila ibu ada salah-salah kata, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know